Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di program Titik 2 Project. Kali ini program Titik 2 Project berisik Bicara Politik Itu Asik episode 2. Kali ini dipandu oleh saya Wilda Aulia dan tentunya akan ditemani dengan narasumber yang berkecimpung di dunia politik. Kali ini Wilda Aulia ini saya begitu ya akan membahas dan ditemani dengan narasumber tentunya dengan fenomena yang aktual tentang politik begitu. Pada episode yang kedua ini begitu ya. Aulia akan membahas terkait dengan pemilu 2024 begitu, peran pengusaha untuk demokrasi Indonesia. Nah, kali ini Aulia tidak sendiri begitu. Aulia ditemani dengan narasumber Mas Rendra Wirawan. Baik Mas Rendra, selamat datang di studio kami Mas Rendra. Terima kasih undangannya Mbak Lia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya Mas Rendra bisa bermain ke studio kami gitu ya, bisa mengunjungi studio kami begitu. Mas Rendra, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya? Alhamdulillah baik. Baik ya? Yeah. Oke, Mas Rendra mungkin bisa menyapa Sobat Berisik terlebih dahulu ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam berisik. Bicara politik itu asik. Salam berisik. Bicara politik itu asik. Begitu. Wah, enak ini. Betul. Jadi banget. politik itu dibuat asik aja Mbak Lia. Dibuat santai aja ya, Dibuat santai. Mas Rendra ya. Ya, karena benar. di setiap lini kehidupan itu pasti bumbu-bumbu politik tuh ada gitu ya. Kita lahir aja Betul. sudah ada politik. Betul banget. Apalagi sudah sampai sekarang politiknya semakin banyak. Politiknya semakin main gitu ya, Semakin main. semakin digerakkan. Jadi kita memang sudah sewajarnya harus membahas seperti ini ya Mas. Betul ya. sekali. Baik Biar gitu. masyarakat cerdas, tahu, dan sangat terbuka buat kita semuanya. Betul, betul. Nah, Sobat Berisik, narasumber kita pada episode yang kedua ini adalah seorang pengusaha begitu, yang tentunya seorang pengusaha tidak luput untuk belajar perihal politik gitu ya Mas Betul, ya. Mbak Lia. Oke, nah di sini Aulia akan membacakan kurang lebih kiprahnya Mas Rendra begitu. Ya. Nah, Mas Rendra ini merupakan pengusaha lokal Jember begitu. Salah satu usahanya adalah Primadona. Siapa sih yang nggak kenal gitu ya, Primadona kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau juga CEO PT Patria Indonesia begitu. Yang ketiga, HIPMI Jatim 2018 hingga 2021, Ketua HIPMI Jember 2013 hingga 2016, Ya. kemudian Kadin Kamar Dagang dan Industri Jember pada tahun 2023 hingga 2028, dan ini juga menarik Ketua UKM dan IKM Nusantara Jawa Timur 2022-2027. Begitu Betul, ya Mas Mbak ya. Lia. Nah, ini UKM dan IKM ini apa sih Mas? Jangan-jangan IKN yang habis pindah kemarin gitu ya? Enggak ya? IKM beda. Oke. Usaha kecil menengah, industri kecil menengah. Nah, itu dia Sobat Berisik, istilah dari UKM dan IKM. Betul. Kayak gitu. Nah, selanjutnya tentunya kita kan tadi tema pada episode kedua ini kita Ya. akan membahas pemilu 2024, peran pengusaha untuk demokrasi Indonesia Mas. Betul. Kita perlu ulik bersama nih Mas, dan tentunya Sobat Berisik kita datangkan ahlinya begitu. Kita bisa ulik bersama seperti apa sih tema kita pada episode yang kedua. Nah, Mas Rendra, untuk kontestasi politik pada tahun 2024 mendatang ini, Mas Rendra ini menempati dapil berapa kalau boleh tahu Mas? Kalau saya di tahun 2024 ini saya sudah terdaftar di daftar calon sementara di KPU Ya. melalui Partai Nasdem di Dapil 1. Oke, Di Dapil 1 ini di tingkat kabupaten ada Kecamatan Kaliwates, Sumbersari, Ajung, dan Pagusari, Mbak Lia. 4 Oke. kecamatan. 4 kecamatan Betul. dari Partai Nasdem dan ditempatkan di Dapil 1 ya. Betul. Betul. Nah, Sobat Berisik yang ada atau tinggal di daerah tersebut perlu dipantau nih. Ini loh Mas Rendra, salah satu sosok begitu ya yang mengisi Dapil 1. Ya. Jadi kiranya nanti kalau misal mau hari hanya begitu ya, Ya. jangan risau memilih siapa kayak gitu ya. Ya. Mari kita ulik bersama siapa sosok Mas Rendra ini. Begitu. Oke Mas Rendra, berkecimpung di dunia politik ini merupakan cita-cita dari lama, atau mungkin Mas Rendra ini ternyata ketika melihat suatu fenomena ternyata tergerak hatinya, oke aku harus terjun ke dunia ini, atau seperti apa Mas? Ya,
berbicara politik ini jadi hal yang menarik karena Betul. saya mulai kuliah sudah cukup ikut beraktivitas di kampus. Oh, oke. Dan itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan politik di kampus. Dan Oke. alhamdulillah saya juga pernah diberi kesempatan untuk menjadi DPRD Kabupaten Jember beberapa tahun yang lalu. Oh, Nah, oke. ini menjadi hal yang menarik karena ternyata memang dunia politik ini kan berkaitan dengan kebijakan, Mbak Lia. Betul. Nah, Dengan kebijakan itulah yang menjadi agenda kita supaya kita kuatkan pada isu-isu strategis yang itu bisa dikembangkan dan kita upayakan biar kegiatan masyarakat itu benar-benar sampai pada masyarakat yang paling bawah. Oke, sesuai gitu ya, Sesuai apa yang diharapkan. menjadi apa namanya disentuh gitu ya, Betul. sesuai aktor-aktornya begitu. Baik, Mas Rendra, sekarang kan memang menjelang kontestasi politik nih. Banyak di sepanjang jalan itu baliho-baliho besar begitu ya, yang memperlihatkan sosoknya yang akan nyalon atau akan terjun pada kontestasi 2024 gitu ya. Tapi ada hal yang esensial selain baliho-baliho yang ada di sepanjang jalan itu, Mas. Kita nggak menyalahkan, memang Betul. ini momentumnya begitu ya. Tapi walaupun ada belum waktunya. belum. Iya betul banget. Oke, tapi ada yang lebih esensial, Mas, yakni visi misi. Nah, kiranya Sobat Berisik juga perlu tahu nih, apa sih visi misi dari Mas Rendra begitu? Ya, kalau saya dikatakan visi misi tentu saya terus terang belum masang baliho-baliho itu, Mbak. Oke, belum ya? Belum. Ya. Oke, berarti ini udah bener banget nih visi misi dulu dimasifkan ya? Karena memang sesuai dengan peraturan, insya Allah akan dilakukan bulan depan ya untuk persiapan untuk kampanye secara ini. Dan hari ini kita lagi mempersiapkan untuk penguatan administrasi yang lainnya, termasuk menguatkan visi misi kita. Nah, salah satunya adalah kalau saya bahwa di partai kami, di Partai Nasdem ini slogannya gerakan perubahan. Gerakan perubahan. Perubahan ya. Narasi yang kuatnya di sana bahwa Nasdem adalah partai gerakan perubahan. Di sini saya akan mencoba menguatkan perubahan apa yang mau dibangun di Kabupaten Jember. Perubahan tentu perubahan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Karena kita sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Jember nantinya setelah kita jadi kelak itu kan dipastikan dengan 3 kekuatan tugas yang paling utama untuk menguatkan tugas seorang anggota DPRD. Mudah-mudahan kita bisa dilantik nanti sehingga 3 tugas anggota DPRD dari controlling, budgeting, sama legislating ini yang perlu kita kawal untuk memperbaiki nilai kinerja dari kegiatan kita melalui anggaran pendapatan belanja daerah. Luar itu biasa. Harus dikuatkan tuh Mbak Lia. Jadi peran DPRD ini harus dikuatkan gitu harus ya. dioptimalkan. Gitu Tupoksinya harus dikuatkan. Dan itu harus disesuaikan dengan isu-isu strategis yang ada di daerah. Makanya seorang anggota DPRD memang harus tahu betul apa yang harus kita kerjakan, terus isu apa yang harus kita kuatkan, dan support apa yang akan diberikan kepada masyarakat secara luas, khususnya di Kabupaten Jember. Ya. Betul. Luar biasa, sangat visioner banget nih Sobat Berisik. Gimana? Udah makin yakin? Begitu. Oke, Mas Rendra. Tadi kan mungkin udah di-spill sedikit ya bahwasanya bulan depan akan mulai memasang baliho dan sebagainya, dan saat ini itu lagi menguatkan lagi visi misi begitu ya Mas ya. Walaupun memang secara keseluruhan, secara umum sudah ada visi misinya, akan tetapi kan perlu dispesifikan lagi begitu ya Mas ya. Mas Rendra sendiri kan sudah berkecimpung di dunia bisnisnya sudah berpuluhan tahun ya, sudah lama begitu intinya ya. Nah, di Kabupaten Jember ini melihat potensi pengusaha yang begitu besar kan menjadi suatu pendukung begitu ya untuk keberlangsungan Kabupaten Jember, mungkin untuk mengurangi pengangguran dan sebagainya. Nah, kita butuh motivasi juga agar menjadi pengusaha-pengusaha yang kuat seperti Mas Rendra ini, kayak gitu. Nah, Mas Rendra, mungkin transisi atau perjalanan dari Mas Rendra ini mungkin bisa diceritakan ya ke Sobat Berisik kayak gitu. Bagaimana perjalanannya menjadi pengusaha hebat hingga saat ini nih? Ya, kalau hebat itu sambil dilihat ya, karena kita sebagai pengusaha kan
kadang-kadang naik turun Mbak Lia. Betul. Tantangannya sebenarnya di sana. Jadi pengusaha itu kita nggak sama dengan pegawai yang setiap bulan kalau pegawai dapat bayaran. Oke, pasti. Pasti ya. Kalau kita usaha kecil yang kita bangun, semisal ya kita harus mempersiapkan kan, termasuk mempersiapkan pekerja-pekerja kita supaya mereka kita santuni setiap bulannya. Nah, kegiatan-kegiatan yang sudah lakukan memang untuk kegiatan per UMKM-an saya sudah cukup aktif mulai kuliah, Mbak Lia. Jadi dari kuliah ya saya nggak malu-malu ya berjualan makanan khas Jember kepada teman-teman saya yang dari luar kota. Mencari peluang ya. Mencari peluang untuk saya segmen. Kalau kamu pulang jangan lupa beli oleh-oleh. Beli oleh-olehnya di mana? Di Prima Dona. Nah, semangatnya seperti itu. Dengan seperti itu mereka akan tahu bahwa kita posisinya adalah seorang pengusaha makanan khas Kabupaten Jember. Akhirnya dari beberapa teman ya mereka akhirnya selalu diingat dari anak. Saya kan anak ekonomi dulu. Oh, anak ekonomi. Jadi langsung aplikatif ya? Aplikatif. Ya, ada anak temennya yang satu kos anak fisip. Oh, beli ke dia, akhirnya lewat saya. Ada trust dia, juga ya, Mas ya? Akhirnya muncul trust. Nah, trust itu nggak gampang, Mbak Lia. Betul. Trust itu butuh cukup lama dibangun. Karena itu salah satu tip menurut saya membangun sebuah bisnis harus menguatkan trust. Begitu salah ya. Satunya itu. Tapi kalau dari cerita Mas Rendra tadi ada yang perlu dikuatkan lagi nih Mas. Iya. Tapi Mas Rendra ini tadi sudah kurang lebih menjelaskan itu. Mental ya Mas ya. Mental baja, mental seorang petarung gitu ya. Kita harus mental petarung. Kenapa harus petarung? Ya kita yang biasanya malu-malu kadang-kadang ya. Tapi dengan semangat kita mental baja, nggak usah malu-malu datang ke fakultas lain menawarkan produk-produk kita, ke dosennya. Betul. Setiap seminar untuk kelulusan ada kue kita masuk di sana. Itu salah satu tip mungkin yang harus dikuatkan. Jadi pengusaha itu nggak boleh malu dan nggak boleh malu-maluin. Gitu. Dan jangan setengah-setengah dalam melangkah ya Mas ya. Mungkin itu ya Mas ya. Nah Mas, bagaimana tanggapan dari Mas Rendra sendiri terkait dengan pengusaha-pengusaha Jember yang mulai mulai melangkahkan kakinya gitu ya, melangkahkan geraknya begitu ya ke dunia bisnis. Ya, dunia bisnis di Jember ini cukup unik. Dan jangan salah Mbak Lia, berdasarkan data BPS, Jember menjadi kabupaten terbesar nomor 1 UKM-nya. Lebih kurang 648.000 per 2018 hasil sensus ekonomi. Kenapa saya hafal? Karena itu salah satu disertasi UKM saya di S3 kemarin. Langsung didisertasikan ya? Iya, saya disertasikan biar apa? Ya ini menjadi kekuatan sebenarnya. Riset yang harus dikuatkan sehingga dari riset ini harusnya ini menjadi sebuah peluang buat pemerintah daerah Kabupaten Jember untuk dikuatkan secara bersama-sama, tidak sendiri-sendiri Mbak Lia, tapi secara bersama-sama, berkelompok, naik kelas bersama-sama. Tantangannya ada di sana. Itu makanya kenapa UKM di Jember ini cukup melesat, memang komunitasnya cukup banyak. Komunitas profesi UKM cukup banyak dan itu menjadi kekuatan. Nah, kekuatan ini tentunya tidak hanya sebatas di luar Mbak Lia. Kenapa ini salah satunya kita penting ikut pemilihan legislatif? Salah satunya adalah kita juga bisa memperjuangkan kebijakan-kebijakan melalui ekonomi daerah, melalui kegiatan di DPRD Kabupaten Jember. Jadi memang sokongan untuk menjadi pebisnis atau menciptakan lingkungan atau kabupaten dengan melahirkan orang-orang pebisnis yang handal itu harus disupport dari berbagai elemen ya Mas. Betul. Ya. Dari pemerintahan dari keikutsertaan masyarakat juga akademisinya, organisasi profesinya, terus membangun sebuah klasternya dan cukup banyak faktornya ya untuk menguatkan nilai-nilai bisnis di Kabupaten Jember ini. Luar biasa.
biasa. Gimana Sobat Berisik? Makin yakin ya, lagi-lagi makin yakin ya. Makin kesini ternyata narasi atau visioner banget yang disampaikan oleh Mas Rendra ini. Nah, Mas Rendra, ini mungkin nanti yang menjadi salah satu pertanyaan yang penting juga dari apa yang disampaikan oleh Mas Rendra. Mas Rendra ini kan sudah settle banget ya, kita bisa bilang settle banget di dunia bisnis kayak gitu. Kenapa memiliki juga keinginan untuk ya sudah, aku berkecimpung di dunia politik juga gitu loh. Itu kenapa Mas kira-kira? Karena politik itu tadi temanya kayak Bali ya. Berisik. Berisik ya. Apa artinya tadi? Bicara politik itu asik. Bicara politik itu asik. Asiknya di mana? Dengan kita melakukan kegiatan politik, kita bisa membantu orang lain untuk mendapatkan hasil kebijakan politik yang kita akan sampaikan di gedung DPRD. Dan itu menjadi sebuah kewajiban dari yang tidak ada menjadi ada, semisal, sehingga kita akan dikenang mungkin ya, untuk memberikan nilai positif pada kegiatan-kegiatan pada yang akan datang. Makanya kita hadir di kegiatan di DPRD itu untuk apa? Salah satunya menguatkan kekuatan para UKM dengan kebijakan yang bisa dibangun, tentu nanti bisa disinergikan dengan pemerintah daerah. Karena anggota DPRD adalah bagian dari pemerintah dari daerah. Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Wow, luar biasa. Mas, ini ternyata nggak terasa ya, kita sudah ngobrol banyak banget gitu ya. Dan spend waktunya juga lumayan lama ternyata ya. Nggak kerasa gitu ya. Nah, untuk mengakhiri, sebelum kita akhiri begitu ya, barangkali Mas Rendra ada yang ingin disampaikan begitu? Ya, untuk kegiatan bisnis buat untuk penguatan kegiatan bisnis yang disampaikan Mbak Lia tadi, saya ingin mengajak para pengusaha khususnya dan termasuk startup Mbak Lia ya, yang awal-awal mahasiswa selalu menguatkan dengan kegiatan bisnisnya dengan 4R biasanya 4R saya. 4R apa tuh Mas? R pertama, pinter. Nah, sebagai seorang bisnismen ya kita harus pinter. Pinter nggak harus IP-nya Mbak Lia 4,0. Waduh, ya kan? Kayak nggak mencapai ke situ. Tapi pinter menangkap peluang yang ada di sekitar kita untuk dijadikan kekuatan bisnis yang akan datang. Yang kedua, kober Mbak Lia. Jadi Mbak Lia kalau punya bisnis harus selalu menyempatkan diri melihat usahanya. Nah, kalau selalu ditinggal, akhirnya nggak fokus. Makanya kita harus selalu menyempatkan bisnis itu, harus selalu dilihat. Pinter, kober, bener yang ketiga. Ya, bener apa? Bener itu sungguh-sungguh. Ya, keyakinan saya manjada wajada katanya. Barang siapa yang sungguh-sungguh, dia akan diberikan jalan. Nah, dan yang keempat, Mbak Lia, banter. Nah, kenapa harus banter? Kita harus cepat mengambil sebuah keputusan sehingga bisnis kita kesempatan itu tidak akan terulang dalam dua kali ya. Kesempatan harus kita ambil untuk bisa mengembangkan usaha kita. Pinter, bener, kober, banter. Itu tipnya Mbak Lia supaya bisnis kita bisa lancar. Dan tidak kalah penting, untuk DPR ke depan harus pemilih yang rasional. Cari DPR yang pinter dan dikenal. Nah, gitu Mbak Lia. Dari dikenal kemudian bisa dikenang. Iya. Gitu ya. Kalau sudah dikenal, kata pepatah tadi, tak kenal maka tak sayang. Oke. Nah, itulah tadi ya Sobat Berisik, bahwasanya apa yang disampaikan oleh Mas Rendra ini sangat berbobot banget, sangat banyak daging gitu ya. Apa yang disampaikan begitu ya. Dan tentunya Sobat Berisik jangan ragu lagi ketika memilih calon begitu ya, representatif di DPRD Jember kayak gitu. Nah, Mas Rendra ini salah satu kontestan begitu ya, kita bilang ya, kontestan begitu. Nah, dan perlu diketahui
jika Sobat Berisik kali ini masih menganggap bahwasanya pengusaha itu cuma dominan di ranah usaha, itu it's impossible. Karena pada kali ini kita sudah ada representatifnya nih. Seorang pengusaha yang sudah sukses ternyata juga bisa sukses di bidang politik juga, seperti itu. Jadi semoga obrolan kita pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan tentunya dapat meneguhkan keyakinan dari Sobat Berisik dalam memilih atau mengikuti pemilihan pada kontestasi 2024 mendatang. Betul, begitu. Saya Wilda Aulia undur diri dan terima kasih Mas Rendra sekali lagi telah menyempatkan di studio kami. Oke, sekali lagi jangan lupa apa ya Mas. Oke. Yang terakhir, Balia. Oke, gimana Mas? Kata patah tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya tadi udah memperkenalkan diri. Jangan lupa 14 Februari 2024 pilih Nasdem, coblos namanya Rendra Wirawan nomor 7. Oke, boleh sekali lagi Mas diulangi Mas, menghadap ke kamera ya Mas ya. Kita memang butuh beberapa kali penegasan ya Mas ya. Oke, boleh diulangi lagi Mas. Jadi jangan lupa Mbak Lia, yang terakhir karena ini paparan perkenalan, izinkan saya memperkenalkan diri bahwa 2024 tanggal 14 Februari jangan lupa pilih yang kamu kenal. Dan insya Allah pilih Partai Nasdem nomor 7 atas nama Rendra Wirawan. Sekian Mbak Lia. Oke, luar biasa. Jadi seperti itu ya Sobat Berisik, bisa langsung dicatat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.